Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Maulida Sari, NDH 25, peserta Latsar CPNS Angkatan 15, Puslatbang KDOD. Instansi saya dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, program studi pengolahan hasil hutan, jurusan Teknologi Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review tentang analisis isu kontemporer yang di dalamnya terdapat 3 bahasan. Di antaranya adalah bahaya narkoba, kemudian yang kedua ada revolusi industri 4.0, dan yang ketiga adalah pencegahan COVID-19 dan pola hidup sehat di era new normal. Nah, saya akan mulai dari bahasan yang pertama, yaitu tentang bahaya narkoba. Nah, Indonesia saat ini memiliki 3 darurat yang sangat penting, isu yang sangat penting sekali. Yang pertama adalah darurat terorisme, kemudian darurat korupsi, dan yang ketiga adalah darurat narkoba. Nah, situasi nasional darurat narkoba ini dipengaruhi oleh 8 faktor. Yang pertama adalah faktor geografis yang terbuka karena Indonesia terdiri dari banyak kepulauan. Kepulauan ini sendiri karena letaknya juga terbuka dan hanya dibatasi oleh laut, itu menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang kemudian adalah populasi. Nah, populasi ini juga berpengaruh karena menjadi pasar yang potensial bagi peredaran gelap narkoba. Kemudian yang ketiga adalah peredaran narkoba ini tidak hanya menyasar pada golongan dewasa dan remaja, tetapi juga anak-anak. Nah, kemudian adalah minimnya fasilitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Nah, kemudian selanjutnya adalah adanya stigma terhadap penyalahguna narkoba, sehingga pengguna narkoba ini takut untuk melaporkan dirinya, entah untuk melaporkan kasus yang terjadi atau melaporkan dirinya untuk mendapatkan rehabilitasi dari pihak terkait. Kemudian ada sistem penegakan hukum yang di Indonesia saat ini belum mampu untuk memberikan efek jera. Nah, selanjutnya adalah adanya modus operandi baru dan variasi narkoba yang berkembang di era saat ini. Nah, yang terakhir adalah lapas yang bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkoba. Nah, di sini kita harus memperhatikan oknum-oknum, baik itu aparat ataupun para tahanan yang di sini berpotensi besar untuk adanya peredaran gelap narkoba di dalam lapas. Nah, pengguna narkoba sendiri di Indonesia itu umumnya di usia 18 sampai 30 tahun, dan ini usia yang rentan sekali untuk dapat dipengaruhi oleh lingkungan terutama. Nah, selanjutnya penyebab penyalahgunaan narkoba di lingkungan pekerja itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah adanya tuntutan dan resiko pekerjaan. Semakin tinggi tuntutannya, semakin tinggi resiko pekerjaannya, maka akan semakin menambah tekanan yang menyebabkan si pekerja ini tadi akhirnya terjerumus ke narkoba. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup dan dukungan finansial. Nah, gaya hidup dan dukungan finansial di sini berperan sangat berpengaruh ya, karena mereka mempunyai dana, kemudian lingkungannya juga mendukung untuk adanya penyalahgunaan narkoba. Yang terakhir ini adalah minimnya terlibat P4GN. Nah, P4GN ini sendiri adalah salah satu program pemerintah di mana di program ini ada pencegahan, kemudian ada pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sendiri. Nah, dasar hukum pelaksanaan P4GN ini di Kaltim pada saat ini itu sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2020. Nah, kemudian dalam pelaksanaan Impres itu tadi ada prioritas rencana aksi yang dilakukan oleh pemerintah. Ada 4. Yang pertama itu dari bidang pencegahan. Bidang pencegahan di sini itu dengan adanya kampanye publik anti
narkoba, kemudian adanya deteksi sejak dini, lalu ada pendidikan tentang anti narkoba itu apa, lalu ada pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, yang kedua itu ada bidang pemberantasan. Bidang pemberantasan di sini adalah adanya pembersihan tempat atau kawasan yang rawan narkoba. Kemudian adanya rumah tahanan khusus narkotika dan adanya pelaporan dari masyarakat. Yang ketiga adalah bidang rehabilitasi. Nah, bidang rehabilitasi ini pemerintah itu melakukan peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi dan adanya layanan kapasitas pasca rehabilitasi. Jadi tidak hanya pada saat rehabilitasi saja yang memerlukan perhatian lebih, namun pasca rehabilitasi juga diperlukan perhatian yang lebih. Terus yang terakhir adalah dari bidang latbang. Nah, bidang latbang ini sendiri itu bertugas untuk melakukan pengembangan riset permasalahan tentang narkoba dan pengintegrasian data P4GN yang dikumpulkan oleh badan dinas terkait. Nah, dalam pelaksanaan P4GN ini semua aspek harus saling bekerja sama. Nah, dalam penggiat P4GN di dalam satuan kerja itu masing-masing ada beberapa konsep masyarakat tentang anti narkoba, itu termasuk dalam peran serta masyarakat. Antara lain adalah lingkungan, karena lingkungan ini sebagai objek dan subjek yang sangat rentan sekali bebas narkoba. Terus yang kemudian adalah kemandirian. Terus yang ketiga adalah adanya relawan atau penggiat penggerak dan fasilitator penyuluh narkoba itu sendiri. Yang terakhir adalah partisipasi yang merupakan peran serta aktif pemerintah, baik pemerintah maupun masyarakat, yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Nah, kemudian masyarakat ini sendiri mempunyai peran yang penting karena masyarakat ini mempunyai peran sangat membantu dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba itu sendiri. Karena masyarakat pun punya hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah dan melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, dan itu dilindungi oleh hukum. Untuk di satuan kerja sendiri, terutama di instansi, itu dapat dilakukan adanya penyebaran dan penyediaan sarana informasi. Misalnya ada baliho, kemudian ada banner, ada spanduk atau pamflet, leaflet, kemudian ada flyer, lalu ada brosur, dan bisa dari media online juga media sosial. Nah, kemudian ada beberapa sosialisasi yang selalu dilakukan setiap adanya rapat, pertemuan, workshop, dan lain-lain. Nah, untuk di instansi sendiri diharapkan P4GN ini dimasukkan dalam bahan ajar, karena pada era saat ini bahaya tentang narkoba itu harus tetap ditanamkan, tidak hanya dari anak-anak namun di remaja pun, mahasiswa dan mahasiswi kita itu penting, perlu untuk mendapatkan tentang apa sih bahaya narkoba itu seperti apa. Nah, kemudian saya akan melanjutkan pembahasan dan review tentang revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 ini saat ini sedang digalakan karena kita hidup di zaman yang era digital. Jadi era digitalisasi itu saat ini sangat berpengaruh di masyarakat. Nah, ada beberapa tantangan yang merupakan skill untuk skill kita di masa depan itu seperti apa. Salah satunya adalah kita harus meningkatkan SDM kita sendiri agar dapat memiliki daya saing yang tinggi bahkan dari teknologi, karena tidak semua hal itu dapat di-cover oleh teknologi. Lalu di Indonesia sendiri sekarang sedang menggalakkan tentang Making Indonesia 4.0. Nah, ada 10 strategi prioritas nasional yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah adanya perbaikan aliran material. Nah, yang kedua,
mendesain ulang zona industri. Lalu yang ketiga adanya peningkatan kualitas SDM sendiri, lalu ada pemberdayaan UMKM. Nah, kemudian pemerintah ini juga akan menerapkan insentif dalam investasi teknologi. Terus yang keenam adanya pembentukan ekosistem inovasi, lalu ada menarik investasi asing untuk masuk ke Indonesia untuk bersama-sama berkontribusi, kemudian adanya harmonisasi aturan dan kebijakan. Nah, ini harus seimbang. Kemudian selanjutnya ada membangun infrastruktur digital secara nasional. Lalu yang terakhir adalah akomodasi standar sustainability. Nah, apa sih tuntutan masyarakat di era digital saat ini? Nah, kita ketahui di era digital saat ini itu kita sebagai ASN, sebagai pelayan publik itu dituntut untuk memberikan pelayanan serba cepat. Nah, kemudian aksesibilitas pelayanan yang tinggi. Lalu efeknya itu biaya mendapatkan tuntutan dari masyarakat itu adalah mendapatkan biaya pelayanan yang semakin murah karena mereka tidak harus datang ke instansi, kemudian mengantri, mengambil nomor antrian, mengeluarkan uang untuk bensin atau mungkin untuk angkutan umum, tapi cukup dengan dari rumah saja, lalu bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi secara online, secara daring. Nah, yang terakhir adalah adanya transparansi terhadap informasi untuk publik. Nah, dalam kita saat ini harus beradaptasi di dalam era digital itu sendiri. Nah, ada 8 jenis inovasi di dalam era digital. Yang pertama adalah inovasi produk, lalu ada inovasi metode, ada proses, konsep teknologi, hubungan SDM dan struktur organisasi di dalamnya. Nah, generasi apa sih yang dapat saat ini menjalankan revolusi industri 4.0 itu? Nah, itu adalah generasi-generasi seperti kita saat ini yang biasa disebut dengan kaum milenial, karena kaum milenial itu sendiri memiliki hal-hal yang lebih positif, kemudian mempunyai lebih berani untuk berpendapat, berani untuk speak up, berani memberikan feedback yang secara langsung dan transparan seperti itu. Nah, kemudian saya akan masuk ke pembahasan review selanjutnya, yaitu tentang pencegahan COVID-19 dan pola hidup sehat di era new normal saat ini. Nah, seperti kita ketahui, tidak hanya di Indonesia, tapi hampir semua negara, bahkan seluruh negara itu saat ini sedang dilanda pandemi yang disebabkan oleh virus corona. Apa sih virus corona itu? Nah, virus corona ini adalah coronavirus disease 2019 atau kita kenal dengan COVID-19. Ini merupakan penyakit baru yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan dan radang paru. Nah, gejala-gejala yang muncul dalam virus ini itu beragam, hampir mirip dengan adanya flu biasa, yaitu demam, kemudian ada batuk, lalu ada pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, dan nyeri kepala. Dan ada yang parah, bahkan sampai pada komplikasi berat, seperti pneumonia atau sepsis. Nah, gimana sih cara penularan virus itu? Nah, virus itu dapat menular lewat droplet, atau pada saat kita batuk, bersin, dan berbicara. Nah, kemudian adanya kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. Jadi diusahakan untuk tidak menyentuh atau berkontak fisik, mengurangi. Kemudian secara tidak langsung kan kadang kita mempunyai kebiasaan menyentuh mulut, kemudian kita menyentuh hidung, lalu menyentuh mata. Nah, ini sangat dihindari sama sekali. Kemudian kita itu harus waspada karena ada beberapa gejala. Jadi ada yang disebut dengan gejala ringan dan sedang, lalu ada juga yang disebut dengan gejala berat yang bisa sampai pada sesak nafas dan gagal ginjal. Nah, apa sih dampak COVID-19
terhadap perekonomian kita gitu kan. Seperti kita lihat ya, ekonomi kita saat ini dalam keadaan tidak stabil dan itu sangat berpengaruh. Kemudian tenaga kesehatan juga kurang, apalagi saat ini belum ada vaksin, belum ada obat-obatan yang memang sesuai dengan untuk mengendalikan si virus COVID-19 ini. Nah, pandemi ini juga memberikan efek domino tidak hanya pada aspek kesehatan, namun juga pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Nah, di era new normal ini kita harus menjalankan beberapa prosedur. Jadi era new normal ini tidak normal baru yang normal seperti biasa, namun kita hidup normal tapi dengan mengikuti protokol COVID yang memang dianjurkan oleh pemerintah. Dan perubahan itu memang manusia tidak akan pernah siap, karena kita pasti tidak berharap ada di kondisi pada saat ini. Nah, kita harus dapat beradaptasi dengan keadaan sekarang, makanya disebut dengan era new normal. Nah, seperti diketahui ya, protokol COVID itu antara lain kita harus mencuci tangan, kemudian kita menggunakan masker apabila keluar rumah, kemudian menjaga jarak minimal 2 meter. Lalu tidak saling berkontak fisik, berjabat tangan, seperti itu. Nah, dari pembelajaran tentang pencegahan COVID ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Antara lain kita dapat menerapkan protokol kesehatan itu di lingkungan instansi kerja kita masing-masing. Jadi di kampus pun saat ini mengajar juga tidak secara tatap muka, tapi secara daring, sampai kepada ujian dan lain-lain itu juga semua secara daring. Mengapa itu dilakukan? Karena kita bertugas untuk membantu pemerintah menjalankan protokol-protokol yang memang pada saat ini diperlukan. Nah, semua pihak itu harus saling bekerja sama agar kita dapat bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19 ini sendiri. Kemudian kita harus lebih aware, harus lebih waspada terhadap hal-hal yang memang kita harus hindari. Kemudian kita juga harus butuh adanya pelatihan untuk memutus rantai COVID-19 ini, antara lain adalah kesadaran diri sendiri. Kemudian secara tidak langsung pun pada saat ini di era new normal kita memiliki kebiasaan baru untuk menuju kehidupan yang lebih sehat. Jadi kita harus tetap waspada, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan harus mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Nah, demikian review tentang analisis isu kontemporer yang di dalamnya terdiri dari 3 bahasan, antara lain bahaya narkoba, kemudian revolusi industri 4.0, dan yang terakhir adalah pencegahan COVID-19 dan pola hidup sehat di era new normal. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.